melihat ada orang Baduy Arab ya maksud saya, itu tidak pernah sakit, kata Rasulullah, ishadu, saksikan dia bukan orang beriman, karena nggak ada ujian sama sekali hidupnya. Orang beriman pasti diuji. Dalam ayat am hasibtum an taqulu la ilaha illallah, gimana ayatnya? A'udzu minasyaitonir rajim. Am hasibtum, yang maknanya barang siapa, apakah kalian mengira sudah cukup mengatakan amanna wa hum la yuftanun? Apakah kalian mengira cukup untuk mengatakan beriman padahal belum diuji? Jadi ujian itu bagian dari siklusnya orang beriman. Ujian itu adalah siklus atau kepastian akan menimpa orang beriman. Maka kata Allah, apa kalian mengira cukup mengatakan beriman tanpa diuji? Tidak bisa. Orang beriman pasti diuji. Makanya Allah menguji kita dengan hal-hal yang kecil. Kadang-kadang kalau kitanya tambah kuat imannya, diujinya dengan hal yang lebih kuat lagi. Tambah lagi imannya, diuji dengan yang lebih kuat lagi. Maka kata Rasulullah SAW, ujian yang paling berat itu para nabi, karena iman mereka paling besar. Lalu ujian para penerusnya, para wali, para ulama, ujiannya gede. Summal amsal fal amsal, lalu turun-turun. Maka seberat apa ujian kita, setinggi itu keimanan kita. Sekuat apa keimanan kita, maka ujiannya pun sesuai dengan itu. Ya. Ujian disesuaikan dengan kadar keimanan. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya para nabi, karena imannya paling kuat. Lalu kemudian turun berikutnya. Nah, kalau kita sekarang ujiannya cetek-cetek, itu tandanya bahwa memang iman kita memang segitu. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW diuji. Kita lihat bagaimana para nabi, para rasul diuji. Enggak ada yang lolos dari ujian. Maka dari itu, bagian dari siklusnya orang beriman adalah ujian itu sendiri. Tinggal bagaimana kita menyadari bahwa ujian itu semata-mata untuk naik level, naik makom menjadi orang-orang beriman yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita di saat ujian itu menimpa kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT meringankan ujian-ujian orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ada yang sehat badannya, diuji dengan hal lain. Mungkin dengan hartanya. Ada yang hartanya bagus, diuji dengan yang lain, sehatnya. Ada yang diuji dengan ilmunya, ada yang diuji dengan segala macam. Dan itu semua adalah penggugur serta peningkat derajat orang-orang beriman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah berujian kecuali kita sanggup memikulnya. Ketika kita ditimpa ujian, maka itu adalah Allah Maha tahu bahwa kita mampu menghadapinya. Apapun ujiannya, itu adalah ketetapan Allah yang mana Allah sangat tahu kadar kekuatan kita. Dan mustahil Allah membebani seorang manusia di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Artinya kita diuji, itu Allah sudah tahu batas kemampuan kita memikulnya. Maka carilah jalan yang termudah manakala kesulitan-kesulitan itu menimpa kita. Allahumma yassir umurana, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kita dan tidak ada kemudahan kecuali kemudahan darimu. Amin ya rabbal alamin. Ya? Wanfa'ni yang diberilah manfaat kepadaku. Wanfa'ni. Ya, jadi berikanlah manfaat kepadaku. Angkat derajatku, gantilah kesulitanku. Kemudian berilah manfaat untukku dari hal yang kau berikan kepadaku, dan ampunilah dosa-dosaku. Ada wanfa'ni, ada wanfa'bi. Kalau wanfa'bi, berilah manfaat untuk orang lain melalui ku gitu. Itu wanfa'bi.
yakni jadikanlah ya Allah keberadaanku bermanfaat bagi orang lain. Itu wanfa'bi. Kalau wanfa'li, berilah manfaat untukku dari yang engkau berikan kepadaku. Ya, jadi perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya, dan Ar-Rahim kasih sayang Allah untuk orang-orang beriman. Kita lanjutkan tadi hadisnya. Dan nanti kalian di surga, walakum fil jannati an tahyau fala tamutu abadan. Dan kalian nanti di surga akan hidup terus, tidak ada matinya. Kalian di surga bahagia terus, tidak ada sengsaranya. Kalian di surga juga muda terus, tidak ada tuanya. Itu gambaran rahimnya Allah bagi ahli surga. Diberikan nikmat, diberikan karunia yang besar, tanpa sedikit pun itu dicampuri oleh orang kafir. La yusyarikuhu fihi ahadun. Kalau rahim itu tidak dicampuri atau tidak berserikat dengan siapapun kecuali orang beriman. Kalau Ar-Rahman, seluruh manusia berserikat. Semua orang itu berbagi dalam kasih sayang Allah itu, Ar-Rahman itu. Tapi Ar-Rahim, tidak seorang pun berbagi dalam Ar-Rahim kecuali orang-orang beriman. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita jalan ke surga sehingga dapat merasakan dan menikmati bagaimana rahimnya Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa hadzal ismu ala wajhil khusus yush'irul 'abda bil lutfi wa ra'fa wa rahmah wal barakah wal fadlu wal ihsan wal afu. Apa maksud rahmat itu? Kan sering kita, apa itu rahmat? Rahmat itu adalah al-lutfu, kelembutan. Yang pertama itu maknanya. Latif, kelembutan dari Allah. Warafah, kasih sayang, perhatian. Ya. Warahmah, rahmah itu sendiri sayang gitu. Wal barakah, keberkahan. Artinya apa? Kebaikan dalam segala sesuatu. Hidup kita tuh baik semua gitu. Itu terjemahan dari rahmat. Jadi kalau Allah merahmati kita, itu artinya Allah mengkaruniakan kelembutannya, perhatiannya, kasih sayangnya, keberkahannya. Wal fadlu itu bisa dikatakan karunia-karunianya. Wal ihsan, apa ihsan itu? Ya kebaikannya. Wal afu, dan kemaafannya. Itu maksud dari ar-rahmat. Jadi rahmat itu kelembutan, perhatian, kasih sayang, keberkahan, karunia, kebaikan, dan kemaafan. Ini terbatasnya bahasa Indonesia, Pak. Sulit mengartikan ini. Ada ihsan, ada fadlun, ada afun, ada ra'fah. Di bahasa Arab beda itu bobotnya itu. Penekanan maknanya dalam bahasa Arab beda. Tadi bahasa Indonesia agak sulit menerjemahkan satu-satunya itu. Antara fadlu dengan ihsan. Kalau bahasa Indonesia artinya baik, kebaikan aja. Tapi bahasa Arab al-fadlu dengan al-ihsan ada bedanya. Penekanannya beda. Al-lutfu dengan ar-ra'fah itu juga beda artinya. Tapi dalam bahasa kita sulit menerjemahkannya. Maka Al-Quran hanya bisa dipahami secara baik, tafsirnya atau tadaburnya dengan bahasa Arab. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kaidah usul fikih, ini menjadi kaidah umum dalam usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang mana perbuatan wajib itu tidak dapat dilaksanakan kecuali wasilah yang wajib itu, maka wasilah itu hukumnya jadi wajib. Bahasa sederhananya, perantara untuk amal wajib, maka perantara itu pun jadi wajib. Salat wajib menutup aurat, maka memproduksi baju hukumnya wajib. Gitu. Itu namanya wasilah atau perantara kepada yang wajib menjadi wajib. Al-wasilah lahu hukmul ghayah, namanya hukum perantara sama dengan hukum tujuannya. Nuntut ilmu wajib. Lalu mengadakan modal untuk nuntut ilmu jadi wajib hukumnya. Jadi segala sesuatu yang tidak mungkin terlaksana kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Memahami Quran atau mengetahui makna Quran hukumnya wajib. Dan tidak bisa Al-Quran dipahami kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab hukumnya menjadi wajib. Imam Syafi'i sampai mengatakan barang siapa yang tidak belajar bahasa Arab berdosa.
Yang tidak belajar bahasa Arab dia berdosa. Karena apa? Karena Quran bahasa Arab wajib dipahami dan tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Salat bahasa Arab, memahami bacaan salat adalah wajib supaya khusyuk. Maka mempelajari bahasa Arab untuk salat yang wajib, hukum mempelajari bahasa Arab menjadi wajib. Seperti tadi ya, salat wajib nutup aurat, maka membeli baju hukumnya wajib. Karena membeli baju hukumnya wajib, maka memproduksi baju juga hukumnya wajib. Nah ini ya, kaidah yang sering kita doktrinkan ke mahasiswa kita di Imarat, memahami Quran dan hadis itu wajib hukumnya bagi muslim. Karena itu sumber hukum dan patokan pedoman hidupnya. Maka mempelajari bahasa Arab otomatis hukumnya menjadi wajib karena memahami Quran dan hadisnya adalah wajib. Dan alhamdulillah ya, semua anak didik kita terdoktrin untuk itu dan selalu mengatakan bahwa al-lughah Arabiyah, lughatul Quran wal hadis, hukmu ta'allumil Quran wajib, fa idzan hukmu ta'allumil Arabiyah kadzalika wajib. Mempelajari Quran hukumnya wajib dan hanya bisa dengan bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab juga otomatis hukumnya menjadi wajib karena keseret dengan kaidah tadi, man la yatimul bihi wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Fa huwa min a'zami wa ajmali asma'illah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah nama terindah Allah Subhanahu wa taala. Nama terindah dari asma Allah, ajmalu asma'illah. Dan seluruh asmaul husna dan sifatullah al-ulia berporos pada ini. Berporos, apa berporos itu berpusat pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nama-nama Allah yang lain itu mesti dipahami dalam koridor Ar-Rahman Ar-Rahim. Contoh, Allah Maha membalaskan dendam, Syadidul Intiqam, Syadidul Iqab, Maha keras azabnya, Maha membalas dendam bagi orang-orang zalim. Kemudian apa lagi? Maha menyiksa bagi orang-orang kafir ya. Karena dia Syadidul Azab. Dan lain-lain sebagainya. Nah, semua itu, bahkan Allah itu memurkai dalam banyak hadis ya, yaghdab, orang yang tidak doa kepadanya Allah yaghdab alaih, man lam yad'ullah yaghdab alaih, orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka padanya. Yang melanggar dosa besarnya Allah murka, Allah melaknat dia. Tapi seluruh nama dan sifat-sifat Allah ini mesti dikembalikan ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kata para ulama, Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah porosnya nama-nama Allah yang Asmaul Husna itu dan sifat-sifat ulia itu. Apa gunanya kita mendalami makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Supaya kita tidak lepas dari rahmat dan harapan kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Apapun bentuknya, mau kita kurang materi, mau kita kurang nyawa artinya meninggal, mau kita kehilangan nyawa mungkin keluarga, mau kita sakit yang parah, mau kita segala macam, tapi Allah mengingatkan la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena seluruh nama dan sifat Allah bermuara bersumber dari Ar-Rahman. Semuanya dari Ar-Rahman. Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan obat, Allah segala macam. Allah murka, Allah senyum, Allah segala macam. Nah, kembalikan ke ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia adalah asas asma'illah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah asas atau poros atau sumber dari nama-nama Allah yang lain-lain. Apa pesan dari surat Ar-Rahman? Al-Mihwar Ar-Ra'isi li suratir Rahman. Apa pesan utamanya? Pertama adalah da'watul ibad lil imani billah. Seruan kepada manusia untuk beriman kepada Allah. Bitadhkirihim wa i'lamihim bi ni'amihi alaihim. Dengan cara
mengingat nikmat-nikmat Allah di dunia maupun di akhirat. Jadi begini, sebesar apapun ibadah kepada Allah itu sama sekali belum cukup kita untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah atas kita itu lebih besar dari seluruh ibadah yang kita tunaikan kepada Allah. Fala ta'jab, maka jangan pernah bersikap ujub. Ujub itu apa? Ujub itu membanggakan diri, merasa diri, atau menganggap diri. Jangan pernah ujub, karena seberapa besar pun ibadah engkau kepada Allah, itu sama sekali tidak dapat membalas haknya Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang gitu loh. Sehebat apapun ibadah kita masih kurang. Dan tidak cukup untuk kita membalas atau menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibandingkan dengan satu nikmat saja itu nggak ada artinya. Ibadah kita yang 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun nggak usah dibandingkan dengan rahmat Allah. Dibandingkan dengan satu nikmat melihat saja tidak sebanding. Kita melihat saja. Jadi 100 tahun orang sholat, 100 tahun orang puasa, 100 tahun orang zakat, haji, 100 kali haji, 1000 tahun puasa, 1000 kali zakat kalau kita ada umurnya, ada hartanya, itu sama sekali belum menandingi dan tidak sebanding dengan haknya Allah atas kita. Bahkan dengan satu nikmatnya saja, satu rahmatnya saja nggak sebanding itu saja. Bernapas saja. Satu nikmat napas saja itu. Aduh, luar biasa. Coba satu nikmat napas diambil sama Allah itu. Itu bisa napas we, diambil satu ini, itu bisa napas we. Aduh. Atau napasnya jarang. Atau napasnya sabedog sakali. Tahu. Tidak ada bandingnya, ya Allah ya Rabb. Ini Ar-Rahman mengingatkan kita bahwa sehebat apapun ibadah kita sama sekali dengan ni'amillah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah tidak ada bandingannya. Jangankan saat kita bangun, Pak, saat tidur aja dikasih nikmat coba. Saat tidur kerekna nikmat, subhanallah. Napasnya nikmat. Tubuh masih aktif dalam artinya masih hidup. Rohnya aja diambil. Tidur itu kan mati kecil kan. Di mana nyawa kita saat tidur? Siapa yang tahu di mana nyawa kita saat tidur? Di tangan Allah, dalam genggaman Allah biyadillah subhanahu wa ta'ala. Maka ada doa tidur yang panjang selain bismillahirrahmanirrahim itu panggampangna eta mah. Doa bismillahirrahmanirrahim wa amut eta doa panggampangna eta edisi nupang pendek-pendekna. Eta mah versi budak paud nu kitu mah. Versi budak paud doa eta mah. Tapi karena apalna eta hukumnya teu sawios eta we heula. Tapi kalau kita baca hadis yang lain, doa tidur tuh ada 3 atau 4 versi itu. Di antara yang menengah versinya itu Allahumma bika aslamtu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa alja'tu dhahri ilaik wa wadatu jamba ilaik dan seterusnya. Lalu ada lafaz di situ in arsaltahu fahfadz bima tahfadzu ibadakas sholihin. Ya Allah, nyawaku di tanganmu saat ku tidur. Jika engkau berkenan, kembalikanlah nyawaku kepadaku dan jagalah dia seperti kau jaga nyawanya orang-orang soleh. Wa in amsaktahu, tapi jika engkau pegang teu dibalikeun eta nyawana, farhamha, maka rahmatilah nyawaku itu. Jadi saat kita tidur tuh nyawa tuh dicekel ke Allah. Bisa dibalikkan deui bisa henteu. Kumaha cek Allah. Tah lamun dibalikeun doa kita fahfazha bima tahfadzu bi ibadakas sholihin. Kalau dipegang terus sama Allah, farhamha, rahmatilah dia sebagaimana engkau merahmati orang-orang abrar, orang-orang yang bertakwa kepada engkau. Nah, saat kita tidur saja itu nikmat Allah tuh dilimpahkan, dijaga, ya, nyawa napasnya nggak berhenti,
dijaga makanannya, nutrisinya beroperasi di dalam tubuh, darahnya tetap mengalir, jantungnya tetap berdetak, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu tidur saja dijaga, ya. Tidur saja kita dijaga. Tidur saja kita diberi nikmat, apalagi bangunnya. Wal akhirah, apalagi nanti di akhirat. Pokoknya Ar-Rahman itu pesan utamanya adalah Allah telah banyak memberikan karunia dan rahmatnya, bahkan rahmat yang tidak kita sadari, rizki yang kita tidak sadari, rizki yang terasa dan rizki yang tidak terasa, rizki yang terlihat yang tidak terlihat. Itu agar senantiasa disyukuri oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, pesan dari surat Ar-Rahman. Pesan kedua adalah ahlul jannati mutafawituna fid darajat. Ahli surga itu di surga nanti mutafawitun, berlevel, bertingkat-tingkat, beda-beda fid darajat, di dalam derajatnya. Ada di surga Firdaus para nabi dan para rasul, ada di surga bawahnya, ada di surga yang lain banyak, ya. Ada Jannah Tuba, surga Tuba, ada surga Aden, ada surga lain-lain, ya. Saya tidak hafal secara rincinya, tapi ahli surga itu bertingkat-tingkat. Dengan apa tingkatan itu ditentukan? Dengan amalan kita masing-masing yang setiap kita beda-beda. Jadi masuk surganya mah itu rahmat Allah, kuncinya di la ilaha illallah, izin masuknya rahmat Allah, tapi tingkatannya itu amalan-amalan kita. Di antara amalan yang menentukan derajat kita di surga adalah sholat dan baca Quran. Sholat baca Quran. Baca Quran aku baca Quran, aku bahasa Arab baca Quran, juga bukan terjemah saja. Baca Quran, ya. Kalau baca terjemah itu nggak ada nomenklaturnya di surga itu. Adanya itu adalah baca Quran, lafaz Qurannya. Apa ada hadisnya? Hadis Nabi SAW, irtaki warattilil Quran kama turattilid fid dunya. Teruslah kalian naik di surga nanti. Kama turattil Quran fid dunya, sebagaimana engkau mentartikan Quran di dunia. Itu artinya apa? Seberapa banyak interaksi kita dan baca Quran kita di dunia, itu menentukan level kita di surga nanti. Anu sehari 1 juz, itu surganya beda jeung anu sapoe 3 ayat, kan begitu. Jadi rattilil Quran, tartilkan Quran, baca dengan baik. Ya, perintah Quran bukan hanya perintah baca. Perintah Quran apa? Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran secara tartil. Nah, orang-orang yang tartil baca Qur'annya ini, siapa yang paling banyak bacaannya, itu menentukan level dia di surga. Ainu tartil mah kudu tartil heula. Kan tadi hadisnya, kama turatili fidurnya kan gitu. Allah menyuruh tartil, lalu Nabi memberikan motivasi. Tartilkan Quran kamu, baca Quran kamu, nanti itu menentukan derajat kamu di surga. Jadi anu tara maca Quran ya wayahna, engke panghandapna surgana. Panghandapna. Sanes saur abdi hadisnya kitu, wartaki waratil Quran. Naik terus kamu di surga seukuran dengan tartilmu Quranmu di dunia itu. Yang tartil juga merugi kalau dia tidak baca. Untuk apa dia tartil Quran tidak baca Quran? Lebar kemampuannya, tidak dipakai dalam amal soleh, kan begitu. Maksudnya tartil itu adalah tartil bacanya dan banyak baca Qurannya. Makanya sehari minimal 1 juz mah dipegang gitu. Ba'da subuh 2 halaman, ba'da lohor 2 lembar, ba'da asar. Itu 5 kali sholat tamat 1 Quran, 1 juz. Kalau mau sebelum tidur boleh, atau pagi-pagi juga boleh. Kalau kurang-kurangnya setengah lah. Jadi kalau nu sajuz misalkan surgana pangjangkungna, anu setengah juz mah di tengah surgana teh. Kan lumayan di tengah mah tah. Teu luhur teuing teh handap teuing. Jadi nah itu yang kedua, salat. Salat. Apa dalilnya? Wal alladzina hum fi salatihim khashi'un ulaika humul warisun alladzina yarisul firdausahum fiha khalidun. Khusyuk itu memang tidak wajib, hanya anjuran. Tetapi bagi orang yang sholatnya khusyuk, ada bonus dari Allah. Apa itu? Yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Kalau kita dapat sholat khusyuk,
bonusnya surga Firdaus. Kalau kita sholat tidak khusyuk, ya surganya surga biasa. Mau surga yang mana? Nah itu, mau surga yang mana? Kalau mau Firdaus, kata Al-Quran surat Al-Mu'minun, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Apa itu syaratnya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Baik, itu 3 poin dulu. Nanti ada 2 poin, 3 poin lagi di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa sallallahu wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.